Musuh terbesar aku untuk tubuh itu gendut. Nanti kan kalau Des masak gendut. Selamat datang di channel Milenia. Selamat datang di podcast Sulu Pandu Ya, Nona Konseta Paja. terima kasih. Apa kabar? Ya, saya baik-baik saja. Kalau Anda? Ya, baik-baik. Jadi Anda sangat spesial hari ini karena diundang di acara perdana podcast Sulu Pandu. Baik. Sekarang sudah kelas berapa? Saya sekarang sudah kelas 1 SMP di Santaka SMP Yosefa di Di Yosefa ya? ya, Sudah kelas 1 ya? Baru kelas 1, baru ya masuk. baru masuk. Oh, berarti masuk saat masa pandemi ya? Ya, gitulah. Berarti belum pernah sekolah tatap muka ya? Ya, karena pandemi ini menghalang. Oke. Eh, Nona Konseta bisa ceritakan pengalaman sekolah di masa pandemi ini? Karena selama ini kan sekolah dari rumah. Bagaimana pengalamannya? Apakah lancar-lancar saja? Dan apa saja kendala-kendalanya? Ya, kadang lancar, kadang juga ada kendala yaitu kehabisan pulsa data dan jaringan kurang mendukung, dan jaringan dari Yanta Yosefa itu tidak terlalu kuat, dan saat meet juga semuanya lecet-lecet gitu, dan banyaklah. Oh ya, saat Google Meet gitu yang ada video-videonya itu ya, Ya, kurang lancar. Sehingga penyampaian materinya kurang jelas. kurang jelas yang menyebabkan Konseta dengan teman-teman sulit untuk memahami gitu ya. Ya, Selain kendala apa tadi? Kendala pulsa data ya, jaringan. jaringan di Yosefa juga kurang lancar. Apalagi kira-kira kendalanya? Ya, aku rasa cuman dua kendala itu aja, yang lainnya. Kalau belajar di rumah apakah terganggu? Mungkin terganggu dengan aktivitas rumah, mungkin kerja-kerja di rumah begitu merasa terganggu dengan proses belajarnya atau bagaimana? Ya, sedikit terganggu karena adik saya selalu berisik, dan banyak juga saat-saat mereka masak bunyi-bunyi gitu, dan jadi nggak fokus. Terus kalau belajar gitu kayak kayak gimana ya? Merasa takut, takut sendiri. Oh, berarti karena belajar sendiri ada rasa takut sehingga tidak nyaman ya. Oke, itu kendala-kendalanya ya. Kebersihan rumah juga agak minus. Oh, berarti ada faktor dari kebersihan rumah juga. Tidak nyaman. Memangnya Nona Konseta di rumah rajin bersih-bersih. Ya, begitulah saya disuruh cupir-cupir, Suruh tapi sapu-sapu. sapu-sapu. Ya, tapi nggak terlalu sebersih yang dilihatnya ya. Ya Yang lain namanya juga lagi belajar tuh. iya. Jadi semuanya sedang belajar. Nona Konseta belajar selain belajar tentang ilmu dari sekolah juga belajar tentang Bekerja. pekerjaan rumah. Jadi eh, ya semuanya proses belajar lah. Bersih rumah itu juga belajar bagaimana Nona Konseta belajar bekerja sehingga nanti begitu dewasa sudah terbiasa bisa mengurus sendiri. Jadi belajar itu bukan hanya dari sekolah, bukan hanya belajar mata pelajaran, Dari apa yang kita lakukan juga. iya, tapi belajar juga dari kegiatan kita sehari-hari. Dalam aktivitas kita sehari-hari, di sana kita akan berinteraksi dengan orang lain. Di sana juga kita akan belajar bagaimana menghormati sesama, menghormati yang lebih tua, bertutur kata yang baik, yang sopan dan santun. Iya.
Eh, di masa pandemi ini bagaimana? Setelah ada kendala, begitu banyak kendala tadi, jaringan, Pulsa data. pulsa data, saya rasa pulsa data sudah tidak jadi kendala lagi ya, karena sudah ada subsidi dari pemerintah untuk pulsa data. Iya. Itu cukup tidak pulsa datanya untuk 1 bulan? Ya, cukup. Waktu itu juga pernah diisi, tapi tanpa sepengetahuan saya itu diisi double. Oh, masuknya dobel dalam 1 hari masuk 2 kali begitu. Bukan, maksud saya kan 1 bulan ini udah mau habis, terus tiba-tiba belum satu bulan udah dapat lagi. Jadi kayak bertahan. Oh, berarti tidak sampai 1 bulan sudah masuk lagi. Iya, Berarti bisa diartikan bahwa 1 bulan itu 2 kali diisi pulsanya ya. iya. Sejak kapan itu? Sudah berapa bulan dapat pulsa dari pemerintah? Ya, mungkin baru 2 bulan seingat saya. Pertama itu pas kapan ya? November atau gimana gitu, aku juga nggak terlalu ingat. Waktu itu baru pertama kali, terus pas baru pulang baru pulang dari pantai waktu itu, hampir mau 1 bulan, lihat gini ada pesan dari ke pemerintahan itu, Anda Dari sudah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. uh, Anda sudah mendapatkan pulsa kuota atau aktif. kuota aktif? Oh. Terus kuotanya dipakai hanya untuk belajar atau digunakan untuk hal-hal lain? Ya, ada belajar dan ada juga untuk WA apa dari ibu, apa dapat info-info gitu dari WA. Kalau kagak pakai ya main-main yang lain lah. Sebenarnya kan tidak boleh kalau pulsa dari kementerian itu kan tujuannya untuk belajar. Jadi bolehlah mungkin di luar jam sekolah browsing-browsing, cari-cari informasi, berita-berita atau video-video pembelajaran lainnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak berguna, Tidak tidak usah kasih nyala. bermanfaat, saya rasa tidak perlu pakai kuota data dari kementerian. Ya emang tidak dikasih nyala. Kalau apa aja itu baru dikasih nyala. Oh, kalau sekolah baru diaktifkan pakai datanya. Oke, dari ya kan sejak awal memang Nona Konseta mereka tidak tatap muka ya. Iya. Eh, terus kan sudah ujian ya. Iya, Ujian udah. ujian semester Akhir ini semester. akhir semester berapa? Baru semester 1. Semester 1, ujian akhir semester 1 ya. Dari hasil ujian bagaimana hasilnya? Ya, Setelah belajar dari rumah, terus ada ujian, soal-soalnya bisa dikerjakan. ya ada yang bingung, ada juga yang bisa dikerjakan. Itu faktornya karena tidak aktif dalam pembelajaran online atau memang atau kurang cepat memahami karena penjelasannya secara online Ya atau kurang memang cepat karena malas memahami. belajar. Kurang memahami karena setiap itu pasti kayak beku, beku, beku. Beku bagaimana? Beku dari sananya itu kan mereka lagi jelaskan tuh. Nah, tiba-tiba pas pergerakannya mereka kayak gini kayak beku. Oh, Jadi semuanya tidak itu lancar sinyalnya. semuanya itu bilang, "Ibu, kenapa kok beku? Ibu, kenapa kok beku?" Itu gitu. Oh gitu kendalanya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya buat SMP Yosefa supaya bisa Melancarkan. persiapkan jaringan yang lebih bagus lah sehingga mungkin pandemi ini akan Mungkin sampai ya 2021. kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi paling tidak kita harus menyiapkan semua fasilitas-fasilitas pembelajaran Dan jangan lupa jaga yang kesehatan. menunjang pembelajaran online dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, Mematuhi jaga protokol. jarak, mematuhi protokol kesehatan.
Apa saja aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online? Ya, ada 3, yaitu Google Classroom, Google Meet, dan satu WhatsApp untuk info-info dari ibu. Google Meet, Google Google Classroom, Classroom. dan WhatsApp ya. 3 Ya, aplikasi ini yang digunakan oleh guru. guru. Oke, lanjut tadi sampai di mana? Sampai Sampai di di Alec aplikasi Motion. edit video ya. Ya, Aplikasi apa saja tadi? Capcut. Capcut. Di situ mudah karena efeknya udah tersedia, tinggal ditekan aja nanti dia kayak bergerak sendiri gitu. Hmm, Sudah ada efeknya tersendiri, sama kayak ada filter-filter tapi nggak terlalu bagus filternya, biasa-biasa aja. Dan yang paling susah itu Alec Motion. Di situ pusing setiap edit di situ karena banyak juga katanya, ih kamu edit di Alec Motion itu jago banget dong, edit dong, edit dong, edit dong. Jadi oh, pusing. banyak yang minta gitu ya. Heeh. Banyak yang request untuk edit video gitu. Tapi padahal itu buatnya susah sekali. Mungkin Alec, hampir apa namanya? Alec Motion. Alec Motion. Oh, berarti itu aplikasi Android ya. Iya. Untuk sistem Android berarti selama ini belajar aplikasi Android, belum aplikasi Belum. yang diinstal di komputer, belum ya. Karena di situ saya pernah lihat tombolnya itu banyak sekali. Cara ngikutin efek ini gimana, mau belajar juga bingung cara tombolnya ini gimana, gimana, gimana. Terlalu banyak menu-menunya gitu ya. Heeh, Tapi nggak pada dasarnya intinya kalau kita sudah mengerti apa saja yang perlu kita buat dalam sebuah video, apa saja yang perlu editingnya, misalnya contohnya tadi transisi, terus crop, terus yang chroma key itu. durasi, chroma key, begitu banyak fungsi-fungsinya. Intinya pada dasarnya itu tahu dasarnya kita edit video itu mau ngapain itu video, mau dipotong, mau disambung, mau Oh, dibikin dibikin efek, efek. transisi, intinya kan itu dasar-dasar dari kita edit video. Iya. Nah, dari kalau kita sudah tahu dasarnya, kita tinggal menyesuaikan saja dengan aplikasi. Jadi di aplikasi itu sudah ya bahasa-bahasa aplikasi itu mirip-mirip. Tapi yang pakai Kita bahasa tinggal Indonesia. sesuaikan saja. Misalnya kalau kita mau potong, nah, pasti ada bahasanya di situ. Kalau kita mau percepat atau perlambat durasinya, Ada kayak slow jelaskan. motion begitu, ya ada. Ya banyaklah, mudah sekarang belajar ini. Belajar dari YouTube saja bisa. Saya belajarnya dari YouTube. Sama dulu aku Edit kayak, video itu belajar dari YouTube. ya, Ya semuanya otodidak lah. Tidak ada yang bisa tahu dengan sendiri. kursus atau apa sekolah khusus gitu, tidak ada. Jadi hanya YouTube YouTube saja. dalam Sehingga YouTube itu penting sekali. Jadi banyak sekali orang-orang video-video kreatif di sana di YouTube menyampaikan informasi. informasi, teori-teori yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang, apalagi zaman digital sekarang. Ya begitu banyak. Intinya kita rajin belajar. Ya. Ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk mengetahui semua jenis-jenis aplikasi itu. Ini sepertinya Nona Konseta nih ya cukup cukup bagus lah ya, sudah ada niat untuk belajar ke sana. Jadi selain edit foto, edit video ya, tapi untuk mengetik, Mengetik. program-program mengetik sudah belajar. Atau belum? Program mengetik. Program TikTok untuk Oh, yang komputer. Microsoft Office itu, Microsoft Excel itu sudah Ya, pernah. sudah pernah dipelajari, tapi kayaknya harus belajar lagi dari ayah karena jago banget gitu kerjanya itu, sampai ngerti bahasa Inggris ini sana sini, Microsoft itu aku aja nggak ngerti. Ya Microsoft memang secara sebutnya aja tuh bahasa Microsoft Office. program itu kita tidak akan bisa Pakai bahasa Indonesia. mengerti, tidak akan bisa paham dengan melihat katanya, kata-kata yang tertulis di situ kita tidak akan bisa mengerti
kecuali dengan kita mempraktekkan. Misalnya begitu muncul tulisannya di situ, menunya di situ, kita klik, kan ada respon dari dalam. Begitu kita tekan ada respon. Nah, dari situ kita akan tahu nanti, oh maksudnya begini. Jadi harus terus belajar. Jadi siapapun yang sudah pelajari setiap program, kalau misalnya lama sudah tidak sentuh lagi, tidak menggunakannya lagi, kadang ada yang lupa. Sehingga dengan terus-menerus kita belajar program itu, ya dengan sendirinya kita akan mengerti. Sepertinya banyak sekarang yang sudah dipelajari ya. Iya. Bahasa Inggris ini kan kota pariwisata. Iya. Ada kecintaan terhadap bahasa Inggris tidak? Ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris tidak? Ya ada, karena saya itu kayak lihat mereka main di salju itu, cita-cita saya ya, cita-cita untuk kayak musim-musim ini tuh kayak supaya bisa lihat salju gitu, rasanya salju itu gimana. Terus kayak jalan-jalan dan mengenal banyak teman, mungkin bapak teman dari Inggris, dari Cina, dari Jepang, dari mana aja gitu. Oh itu motivasinya ya, ingin belajar bahasa Inggris supaya bisa jalan-jalan keliling dunia Dan gitu. dapat teman luar juga Dan kan, dapat teman dari luar negeri. dan dibayar juga. Ya, Labuan Bajo ini kan dengan kita tetap di Labuan Bajo, kita akan sudah bertemu dengan orang Cina, kita sudah Orang bertemu dengan Amerika. orang Korea, Amerika, Prancis, Tapi kayaknya Korea semuanya. dulu. Semua negara pasti akan datang ke Labuan Bajo karena Karena ini kan kota pariwisata super premium. Makanya anak-anak sekarang harus belajar, bahasa Inggris. harus tahu bahasa Inggris. Jadi kalau kami ini kan sudah tua ya, supaya dapat ya, ada membanggakan sedikit mengerti, tapi kami orang tua punya tanggung jawab agar anak-anak kami itu bisa bahasa Inggris. dan bisa lebih dari mereka, Iya, begitu. dan tidak memalukan negara, tidak seperti dulu kayak tidak punya ilmu gitu. Ya, itu juga satu, itu penting sekali. Jadi kita membangun negara ini dengan cara kita. Ketika sebagai pelajar membangun negara dengan belajar. Dengan Anda belajar, Anda akan menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, dan Anda akan dipakai oleh negara untuk mengurus negara ini sesuai dengan bidang yang Anda pelajari. Jadi begitu. Jadi setiap usia, setiap kita ini baik dari yang kecil sampai yang tua punya tanggung jawab lah untuk membangun negara ini dengan cara kita masing-masing. Misalnya kalau ya anak sekolah ya membangun negara itu dengan serius belajar, karena itulah yang sedang dia kerjakan. Jadi belajar di usianya ya, seperti kamu ini usia-usia belajar, usia remaja. Jadi jangan lewatkan waktu itu begitu saja dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, untuk bekerja. Jadi jangan habiskan waktu dengan tidak ada hasil, tidak ada aktivitas kita yang berguna di setiap hari. Jadi upayakan ya ada waktu untuk istirahat, kita juga manusia, badan kita ini ada juga ya ada batasannya tuh. Kadang kita capek ya kita istirahat, tapi jangan malas-malasan. Jika ada waktu kosong dan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, ya saya rasa pilihannya lebih baik kita menyelesaikan pekerjaan itu dibanding kita santai-santai. Atau bagaimana? Ya memang harus dikerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan juga kan ada akibatnya buat kita. Iya, sudah. Kita sudah berbicara panjang lebar Saat ini sekolah, tentang aplikasi. aplikasi dan apa? Sekarang saya hambatan. mau tanya kesukaan dan hobi dari Nona Conseta.
Ya, Nakoseta hobinya apa? hobi saya itu ngedance dan kami juga aku ngedance-nya bukan sendiri. Ini gang cocok banget buat aku karena waktu di rumah pertama itu kayak anak kecil semua gitu. Jadi juga bisa main sama mereka dan gak ngerti apa yang Oh, aku waktu mau. di rumah Rumah lama pertama, dulu ya, rumah kontrakan, tidak ada teman yang seumuran dengan kamu gitu, ya semuanya di bawah sehingga semua. kamu mau ini Ini ajak untuk misalnya ikut dance, gak ya mau bagaimana ajak dance. dance yang seperti di sini di Bailiba ini banyak sudah ya Iya, dan teman-teman, karena dan saya suka hobi-hobinya juga sama sama dance, ya suka karena dengan Blackpink, BTS, BTS. Twice. Kenapa suka dengan Blackpink dan BTS? Kenapa tidak bangga dengan artis dalam negeri? Kenapa harus bangga dengan artis luar negeri? Ya karena kan dance itu kan gak kebanyakan kan di Indonesia tuh. Kebanyakannya Hmm, itu di luar. Jadi kayak kita memotivasi diri dari yang di luar itu baru membanggakan negara kita dengan hobi-hobi kita ini. ya, ya itu baguslah untuk adopsi kreativitas dari negara lain untuk kita pelajari. Tapi jangan sampai dengan kita mempelajari dance dari negara lain, lalu kita lupa dengan dance dalam negeri atau budaya kita sendiri gitu loh. Tidak ya, Iya tidak. tidak melupakan budaya kita sendiri. Dan kalau Kan saya banyak juga grup band dalam negeri yang bagus-bagus. ya saya orangnya tidak suka dangdut. Cuman suka yang pop Oke, sampai di mana tidak tadi? di Artis favorit. artis favorit Siapa Blackpink. artis favorit? Ya Blackpink karena gerakan Blackpink itu kayak mudah dihafal. Tapi kalau BTS itu kayak DJ-nya cepat dan susah ngehafalnya. Lihatnya juga pusing. Tapi cuman satu aja waktu itu dihafal sampai hampir 1 bulan latihan. Satu grup kan kami punya grup namanya itu Blue Star. Pernah syuting tapi ya gagal karena jelek juga pemandangannya, nggak bajunya juga nggak siap-siap gitu, terus panas dan lemah gitu, jadi gerakannya agak jelek gitu. Iya, kurang ada semangat ya waktu Iya. syutingnya ya. Ya, tidak apa-apa lah. Yang penting sudah ada niat untuk belajar itu dan memang saya sempat lihat videonya bagus, gerakannya bagus, hanya kurang kompak dan Kurang kompak dan kurang lupa semangat dan kurang menjiwai gerakan. gerakan-gerakan. Jadi harus di kamera itu harus terlihat kamu sedang serius eh, melakukan gerakan. Jadi saat itu saya lihat videonya ekspresinya kurang serius. Dan Jadi gerakannya juga lemah. gerakannya kurang bagus, kurang struck lah ya. Ya, Jadi kedepannya ya harus harus diubah. harus lebih lebih apa ya, lebih serius lah ya. Jadi ketika di depan kamera itu sudah tidak ada main-main lagi, bukan Serius. latihan lagi namanya, itu sudah serius, action yang serius, ekspresi gerakan harus Sesuai total sesuai. Oke, hobi kesukaan, makanan kesukaan apa? makanan kesukaan aku itu nasi goreng tapi nggak pakai bawang karena aku nggak suka bawang sama makannya itu makan nasi itu dikit aja karena musuh terbesar aku untuk tubuh itu gendut. Nanti kan kalau Des masak gendut. Loh, ada yang viral loh dance orang gendut. Masa? Baru-baru ada yang viral, mereka dia pakai aplikasi TikTok lalu dia goyang Gendut. perutnya lari keluar dari baju. Ya, viral. Sekarang kan cari viral, bukan cari Cari bentuk tubuh. Kamu setuju tidak cari viral walaupun gendut. gendut Ya asalkan bakatnya lah ya. bakat ya, yang penting berani ya. Mm-mm. Tidak Ya, itu takut kan ejekan-ejekan iya, dia kan netizen.
dengan bentuk tubuhnya begitu tapi dia berani tampil di depan banyak orang, Di komen di ya, komennya semua negatif, orang tapi ketawa dianya lucu. malah dianya kehibur dan tambah Tapi semangat. dengan begitu di dunia maya ini kan orang kita cari banyak like, banyak komen, banyak share. Mm-mm. Jadi dengan video begitu ya dia mendapat like, komen, Heeh. Dan bisa dikenal juga oleh orang. bisa dikenal oleh banyak orang. Oke, makanan kesukaan, dance tadi sudah. Cita-citanya apa ini? Mau jadi apa? Ya, Mau jadi dokter, guru, mau jadi apa lagi ya? Eh, politisi, sebenarnya karena polisi, kelihatannya, atau mau jadi penyanyi, atau mau jadi artis. ya saya sebenarnya cita-cita jadi dokter, tapi dilihat dari keseharian saya itu, saya itu kayak jijik gitu, lihat darah, terus kayak ulat-ulat gitu, kayak nyembuhin luka orang, terus kayak operasi orang, terus pernah lihat video operasi kan, di situ tuh saya kayak anjrit, kenapa sampai Takut lihat darah, Heeh. Jantung saja takut. jijik lihat kotoran, begitu. Berarti tidak, tidak Tidak tapi bisa jadi suka dokter. jadi dokter. Heeh. Yang penting Anda punya perasaan suka dan ingin jadi dokter, dengan sendirinya nanti rasa jijik itu hilang. Ya sebenarnya Percaya atau kata tidak? ya sedikit percayalah karena dilihat dari keseharian saya ini nggak terlalu terlihat ingin menjadi seorang dokter karena jijik lah inilah takut inilah Ya, tidak apa-apa. Itu masalah teknis saja. ya masih kecil kan Ya, ya toh pasti masih takut. kecil, mungkin belum terlalu banyak masukan, belum terlalu banyak yang diketahui apa saja yang akan jadi dokter. Intinya punya niat lah, cita-cita ingin jadi dokter, Iya. pakai baju jas putih, Dan kayak terus terlihat keren gitu kan keren gitu ya, kayak dapat lebih segar, rapi, apa bersih ya. dapat apa ya. Tertariknya di situ ya. Bukannya di situnya juga karena lihat ini kan udah covid ini banyak yang takut jadi dokter sama virus-virus yang dulu dulu banget itu. Pernah kan aku lihat di TV yang dulu aku ingat tuh virus corona pernah datang dulu terus datang lagi. Ah, Iya, pernah mungkin datang. mimpi atau gimana lihat gini dulu virus corona yang dulu pokoknya 2000 berapa kayaknya 2018 dulu saya pernah lihat virus corona itu ada di sini tapi nggak sampai ke Labuan Bajo Nusa Tenggara. Ada virus dulu. Iya, nggak tahu Hah? tapi kayak tulisannya itu virus corona tapi nggak terlalu jelas karena buram pernah lihat begitu, lihat di TV TV atau mungkin itu mimpi. atau mungkin mimpi, ya bisa jadi. Juga. Mungkin itu eh, isyarat dari Tuhan ya, bahwa nanti akan ada pandemi COVID-19, ada corona tulisnya ya. Mm-mm. Pokoknya kayak CO gitu kelihatan CO ada kelihatan karena buram kan dalam mimpi itu aku selalu aja setiap mimpi buram. Terus dulu juga pas pandemi pertama itu bulan berapa aku dapat bisikan dari omaku. Oh ya, Bisikan bisikan. bisikan supaya kayak buat sebuah ramuan untuk menjaga Bisikan ini kita. dalam bentuk mimpi. Ya dalam bentuk mimpi tapi itu Ya, pakai bagaimana? bahasa kampung aku tuh katanya gimana ya aku juga lupa dulu karena udah berapa bulan yang lalu katanya itu kayak ngambil jahe terus cengkeh itu di sama bumbu-bumbu apalagi itu terus dicampur terus kasih ke orang tuaku. Direbus, Ya direbus minum dulu. airnya gitu. Cengkeh, apa jahe, Terus temulawak temulawak gitu, sama apa lalu lagi ya? direbus. Mm-mm. Oh ya, ya bisa jadi itu bisa jadi obat untuk COVID-19.
ya kita coba lagi nanti dah. Ya siapa tahu eh, mujarab toh bisa mengobati COVID-19. Mungkin itu pemberitahuan dari leluhur supaya kita terbebas dari COVID-19. Dan tidak mungkin kan kita sampai 1 tahun, padahal Cina nggak sampai 1 tahun loh. Ya itulah tergantung dari negara masing-masing ya, metode Ya. penanganannya bagaimana, eh, dan juga masyarakatnya disiplin atau tidak. Kalau di Cina itu masyarakatnya ya disiplin. Pemerintah punya program untuk penanggulangan COVID. Ya, kita harus taat pada aturan, taat pada protokol kesehatan. Kalau dilarang berkerumun ya jangan berkerumun. Kalau kerja dari rumah ya kerja dari rumah. Kuncinya di situ. Ya, Karena penyebaran virus ini kan melalui tempat-tempat umum, kerumunan. dengan kita tidak menjaga jarak. Tempat umum ya pasar, pertokoan, di bandara, terminal. Jadi ada barang-barang atau tempat-tempat yang menjadi pegangan bagi banyak orang. Begitu kita masuk ke supermarket, kita pegang pintu, ya siapa tahu sebelumnya tadi sudah dipegang oleh yang kena virus, ya kita kena lagi. Jadi dengan kita rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, saya rasa kita bisa terhindarlah dari COVID-19 sambil kita menunggu vaksin yang sedang dibuat oleh pemerintah. Ya, negara kita juga ini kan belum maju, masih kayak perjuangan untuk maju, karena kita juga negara miskin kan, nggak terlalu kuat gitu. Oh ya, faktor ekonomi juga ya. Memang COVID ini sangat memukul ekonomi negara kita. Sampai-sampai kan Harus sumbang ada anggaran-anggaran yang harus dipotong, yang sampai orang juga sebelumnya dipecat. direncanakan untuk membangun jalan ya dipotong, terus honor-honor dari aparatur sipil negara juga dipotong untuk pembiayaan COVID. Ya, begitulah kita satu bangsa, satu tanah air, kita harus saling membantu, saling mengerti, membangun negara ini. Ada juga yang dipecat dari kerjaannya. Dia ada yang nganggur. Kalau di swasta kan kalau perusahaannya tidak menjalankan usaha lagi, berarti pekerjanya diistirahatkan. Oke, Nona Konseta, terima kasih sudah datang ke Suluh Pandu Podcast. Jadi Anda yang membuka pertama kali acara podcast di studio Suluh Pandu. Terima kasih. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, selamat malam. Selamat malam.